Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Aliana Misya dari kelas Psikologi C, NIM 92. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang self-disclosure. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari self-disclosure. Jadi self-disclosure itu adalah sebuah tindakan yang mengungkapkan informasi pribadi yang pada umumnya itu dirahasiakan, seperti pemikiran, perasaan, dan perilaku kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Nah, individu dapat melakukan self-disclosure dengan membuka diri dan membagikan informasi pribadi mengenai diri sendiri seperti harapan, ketakutan, perasaan, pikiran, dan pengalaman. Nah, karena tadi individu dapat melakukan self-disclosure karena dengan membuka diri dan membagikan informasi mengenai diri sendiri seperti harapan, ketakutan, perasaan, pikiran, dan pengalaman, itu tuh membuat kecenderungan mengundang orang lain itu untuk melakukan hal yang serupa gitu loh. Jadi itu bisa dilakukan oleh orang lain karena hal tersebut tuh adanya sikap saling membuka diri satu sama lain. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi yang dimiliki self-disclosure. DeVito tahun 1997 mengemukakan bahwa self-disclosure mempunyai 5 dimensi. Nah, yang pertama itu AMON. Dimensi AMON itu menunjukkan frekuensi seseorang melakukan self-disclosure dan durasi pesan-pesan yang bersifat self-disclosure atau waktu yang diperlukan untuk melakukan self-disclosure. Lalu yang kedua adalah valensi. Dimensi valensi yaitu menunjukkan kualitas positif dan negatif dari self-disclosure. Nah, individu dapat melakukan self-disclosure dengan baik dan menyenangkan atau positif, atau dengan tidak baik dan tidak menyenangkan dalam artian negatif. Kualitas ini akan menimbulkan dampak berbeda baik bagi individu yang melakukan self-disclosure maupun pendengarnya. Lalu selanjutnya adalah akurasi, yaitu dimensi akurasi atau kecermatan dan kejujuran dari self-disclosure akan dibatasi sejauh mana individu mengetahui dan mengenal dirinya sendiri. Jadi self-disclosure ini tuh akan berbeda gitu, tergantung pada kejujuran yang dimiliki oleh individu. Individu dapat jujur atau melebih-lebihkan cerita atau berbohong. Lalu yang selanjutnya adalah intention. Dimensi intention atau tujuan dan maksud individu melakukan self-disclosure ditunjukkan dengan individu menyikapkan apa yang ditujukan untuk diungkapkan. Jadi sehingga dengan sadar individu dapat mengontrol self-disclosure yang dilakukannya. Lalu yang terakhir adalah intimate. Dimensi intimate atau keintiman ditunjukkan dengan individu dapat mengungkapkan hal-hal yang pribadi dan intim dalam hidupnya atau hal-hal yang dianggap impersonal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure. Yang pertama adalah kepribadian. Nah, orang yang pandai bergaul atau yang disebut extrovert itu lebih bisa mengungkapkan dirinya tuh lebih banyak daripada mereka yang kurang pandai bergaul atau introvert. Lalu yang selanjutnya adalah efek diadik. Efek diadik itu seperti keterbukaan diri yang dilakukan seseorang untuk mendorong individu lain yang menjadi lawan komunikasinya itu untuk membuka diri. Lalu yang selanjutnya adalah besaran kelompok. Self-disclosure lebih besar kemungkinannya terjadi dengan ukuran kelompok yang kecil, misalnya dalam komunikasi antar pribadi atau komunikasi di kelompok kecil. Lalu selanjutnya adalah topik bahasan. Pada awalnya seseorang akan membicarakan hal-hal yang umum kan, tapi tuh semakin nanti kita kayak akrab gitu tuh nanti pembicaraan yang dibicarain itu tuh akan semakin mendalam gitu loh topik pembicaraannya. Lalu selanjutnya adalah valensi, yaitu nilai atau kualitas positif dan negatif, yaitu sebuah pengungkapan diri yang berpengaruh secara signifikan. Pengungkapan diri positif lebih disukai daripada pengungkapan yang negatif. Lalu yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Nah, banyak penelitian secara umum mengindikasikan bahwa wanita lebih terbuka daripada pria. Lalu selanjutnya adalah ras, kebangsaan, dan usia. Nah, di sini tuh terdapat perbedaan antara ras dan kebangsaan di dalam self-disclosure. Contohnya tuh murid di USA lebih sering di close daripada kelompok yang sama di Puerto Rico
Jerman, Inggris, dan di Timur Tengah. Murid kulit hitam lebih jarang mengungkapkan diri dibandingkan murid kulit putih. Nah, hal tersebut tuh terdapat perbedaan frekuensi self-disclosure dalam rentang usia yang berbeda. Self-disclosure pada teman dengan gender berbeda meningkat dari usia 17 sampai 50 tahun dan menurun kembali. Lalu selanjutnya adalah mitra hubungan. Seseorang yang menjadi tempat bagi individu untuk disclose mempengaruhi frekuensi dan kemungkinan dari pengungkapan diri tersebut. Individu cenderung disclose pada individu yang hangat, penuh pemahaman, memberi dukungan, dan mampu menerima individu apa adanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-disclosure dapat membantu seseorang bertumbuh secara pribadi melalui beberapa cara. Yang pertama itu dengan dilakukannya self-disclosure, individu itu jadi merasa dihargai, diperhatikan, dan dipercaya oleh orang lain sehingga hubungan komunikasi tersebut tuh akan semakin akrab. Lalu selanjutnya adalah self-disclosure juga dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat hubungan interpersonal. Lalu selanjutnya self-disclosure juga dapat membantu individu mengurangi beban mental, memahami diri sendiri lebih baik, meningkatkan efektivitas komunikasi, kepuasan dalam hubungan, dan kondisi kesehatan fisik. Nah, dengan demikian, self-disclosure dapat menjadi salah satu cara bagi individu untuk tumbuh secara pribadi melalui pengembangan hubungan yang lebih dalam, peningkatan kepercayaan diri, dan pemahaman diri yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah individu yang melakukan self-disclosure dapat bertumbuh di sosial dengan membentuk hubungan yang lebih dalam dan memperoleh kontribusi pada masyarakat luas. Nah, ini ada beberapa cara individu bertumbuh di sosial melalui self-disclosure. Yang pertama adalah membangun hubungan yang lebih dalam. Self-disclosure bisa memungkinkan individu untuk membuka diri dan membagikan informasi pribadi yang menciptakan hubungan yang lebih erat dan stabil dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan melakukan self-disclosure, individu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan menjadi lebih baik dalam menyampaikan pesan mereka. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Self-disclosure dapat membantu individu menjadi masalah komunikasi dan perasaan saling sehingga hubungan sosial menjadi lebih sejahtera dan bahagia. Lalu selanjutnya meningkatkan kondisi kesehatan fisik. Melalui self-disclosure, individu dapat mengurangi beban mental dan meningkatkan kondisi kesehatan fisik. Lalu yang terakhir, mengembangkan emosi dan sosial. Self-disclosure membantu individu mengembangkan emosi dan sosial yang menciptakan hubungan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Nah, dengan bertumbuh di sosial melalui self-disclosure, membuat individu dapat memberikan kontribusi pada masyarakat luas seperti menjadi penggagas perubahan, objek atau pelaku perubahan, dan membentuk perkembangan anak-anak. Selain itu, individu yang mampu bertumbuh di sosial dapat menghadapi tantangan sosial dan mengatasi ketidakpastian masyarakat seperti ketidakpastian agama, intelektual, sosial, dan mandiri. Sekian dari saya, Kesya Aliana Misya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.